Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumi Abrina. Di sini saya akan menjelaskan struktur linguistik. Sebelum saya menjelaskan struktur linguistik, saya akan memberitahu apa itu linguistik. Linguistik adalah ilmu bahasa. Dalam bahasa Arab, linguistik berpadanan dengan ilmu lughat atau ilmu bahasa. Struktur ilmu linguistik yang pertama yaitu fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan bunyi bahasa yang mampu membedakan makna suatu kata. Dalam bahasa Arab, ilmu bunyi atau fonologi ini dikenal dengan nama ilmu al-aswad, yaitu ilmu yang membahas tentang pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi bahasa. Pembagian kajian fonologi, fonetik, salah satu cabang ilmu bunyi yang khusus membicarakan masalah-masalah bunyi tanpa memperhatikan fungsi dan makna tersebut. Misalnya, cara memproduksi suatu bunyi, makhraj, dan sifatnya. Fonem. Fonem adalah bagian atau kesatuan terkecil dari sistem bunyi bahasa yang mempunyai fungsi tersendiri sebagai pembeda makna. Macam-macam bunyi. Vokal merupakan suatu bunyi yang dihasilkan dari getaran pita suara dengan tanpa ada penyempitan dalam saluran suara di atas glotis. Vokal dalam bahasa Arab mencakup bunyi fathah, kasroh, dan doma. Macam-macam bunyi vokal dalam bahasa Arab menurut para linguis fonetik. Arab dibagi menjadi 3 aspek, yaitu berdasarkan panjang pendeknya vokal, tebal tipisnya vokal, dan tunggal menjebuknya vokal. Aspek panjang pendek vokal. Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut juga dengan mad. Maksud vokal panjang yaitu bahwa dalam pengucapan membutuhkan waktu 2 kali dari durasi pengucapan vokal pendek. Tanda atau huruf yang digunakan untuk menunjukkan vokal panjang. Alif untuk yang didahului oleh harokat fathah. Ya untuk yang didahului oleh harokat kasroh. Waw untuk yang didahului oleh harokat doma. Vokal pendek kebalikan dari vokal panjang. Aspek tebal tipisnya vokal. Pada aspek ini, pembagian bunyi vokal dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 macam vokal, yaitu vokal tebal, vokal semi tebal, dan vokal tipis. Vokal tebal atau yang disebut pula dengan mufakhomah, yaitu jika vokal terdapat pada konsonan platal. Vokal seni, yaitu jika vokal terdapat pada konsonan velar. Vokal tipis, yaitu semua vokal yang ada dalam konsonan kecuali konsonan tersebut di atas. Vokal tunggal disebut pula monoftong, sedangkan vokal rangkap atau majemuk disebut dengan diftong. Fonem. Fonem adalah membedakan bentuk dari arti suatu kata atau vokal tipis. Meskipun fonem sebagai satuan terkecil dalam bunyi bahasa, akan tetapi memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan suatu makna bunyi bahasa dalam bahasa Arab. Tidak hanya dari aspek perbedaan huruf yang membuat makna menjadi tidak sama, namun juga mempengaruhi pula oleh panjang pendeknya bunyi bahasa. Fonem yang bunyinya pendek tidak sama maknanya dengan fonem yang bunyinya panjang dalam bahasa Arab. Adapun fonem konsonan dalam bahasa Arab dapat dijumpai pada 2 kata yang memiliki kemiripan atau kesamaan dalam bahasa Arab, namun secara konsonan yang digunakan tidak sama. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur kedua, yaitu morfologi. Dalam bahasa Arab, morfologi merupakan ilmu sorof, di mana di dalamnya banyak membahas tentang perubahan-perubahan kata dari satu kata menjadi sejumlah kata yang mempunyai arti tersendiri. Objek kajian morfologi. Morfem. Morfem adalah berarti satuan gramatik yang paling kecil. Satuan gramatik yang tidak mempunyai satuan lain sebagai unsurnya. Kata terdiri dari 2 satuan, yaitu satuan fonologik dan satuan gramatik. Sebagai satuan fonologik, kata terdiri dari satu atau beberapa suku kata, dan suku kata itu terdiri dari satu atau beberapa fonem. Sebagai satuan gramatik, kata ada yang terdiri dari satu morfem dan ada juga yang terdiri dari beberapa morfem. Pokok pembahasan morfologi. Cakupan yang dibahas dalam morfologi bahasa Arab biasanya terkait dengan bentuk dan perubahan bentuk fi'il madi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan isim makan, isim alat. Baiklah, untuk struktur selanjutnya yaitu sintaksis. Sintaksis berarti menempatkan, yaitu menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau menjadi kalimat, dan kelompok-kelompok menjadi kalimat kata. Cakupan sintaksis. Prasa atau ibarah adalah konstruksi kebahasaan yang terdiri atas 2 kata atau lebih. Klausa. Klausa adalah satuan gramatik berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek, predikat, dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Kalimat adalah satuan gramatik yang didahului dan diakhiri oleh kesenyapan dan berfungsi dalam ujaran. Fungsi dari sintaksis. Al-marfu'at.
Al-marfu'at secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-marfu'at adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab yang baris akhir setiap fungsi-fungsi tersebut berirob rofa. Al-mansubat, yang dimaksud al-mansubat adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris akhir setiap fungsi-fungsi tersebut berirob nasab atau fathah. Al-majrurat adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris akhir setiap fungsi tersebut berirob jar atau kasroh. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan mengenai struktur ilmu linguistik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.